Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat. Tentunya semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, hidup rukun. Di mana dalam satu tema ada 4 subtema. Subtema 1, hidup rukun di rumah, hidup rukun di lingkungan bermain, hidup rukun di sekolah, dan hidup rukun di masyarakat. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar subtema 1, yaitu hidup rukun di rumah. Anak-anak apakah tahu apakah hidup rukun itu? Hidup rukun adalah hidup damai dan tentram. Bagaimana Ustazah bisa terjadi hidup damai dan tentram itu? Hidup damai dan tentram terjadi karena adanya rasa saling menyayangi, rasa saling menghargai, dan tentunya rasa saling menghormati antara satu sama lain. Jadi saya tekankan sekali lagi, hidup rukun adalah hidup damai, hidup tentram karena adanya saling menyayangi, saling menghargai, dan saling menghormati. Di mana terjadinya hidup rukun? Hidup rukun dapat terjadi dimanapun, di sekolah, di masyarakat, maupun di rumah. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Ustazah punya cerita. Dengarkan baik-baik ceritanya ya. Judul cerita kita pada pagi hari ini adalah Si Kembar. Ayo, siapa yang punya saudara kembar? Si Kembar. Eva dan Evi adalah buah hati dari Pak Martono dan Bu Siti. Eva dan Evi terlahir secara bersamaan, maka tidak heran jika mereka dipanggil dengan panggilan si kembar karena memang mereka kembar. Ya, suatu hari Pak Martono mendapatkan tugas di luar kota, tepatnya di kota Jakarta, selama 2 minggu. Sepulangnya dari kota, Pak Martono membawakan buah hatinya, buah tangan. Eva dan Evi, mereka berdua adalah anak yang rajin. Mereka berdua adalah si kutu buku. Jadi tidak heran jika buah tangan yang dibawa oleh Pak Martono adalah 2 pasang buku cerita seri terbaru. Eva dan Evi sudah bisa membaca lancar sejak mereka duduk di TKA. Dan ketika mereka duduk di kelas TKB, mereka pandai berdongeng. Sering kali mereka mengikuti lomba mendongeng. Dan alhamdulillah mereka sering menjuarainya. Meskipun mereka sering mendapatkan juara, mereka tidak tinggi hati. Justru mereka tetap rendah hati dan tetap semangat untuk belajar. Itu cerita kita hari ini. Nah, dari cerita yang Ustazah bacakan, ada kata-kata yang mungkin asing atau tidak sering kita gunakan. Apa kata-kata itu? Kata-kata tadi adalah buah hati. Ada lagi, kata-katanya adalah buah tangan. Kemudian ada tinggi hati dan ada kutu buku. Buah hati itu apa Ustazah? Apa mungkin buah hati itu hati ada buahnya? Atau buah tangan itu tangan yang ada buahnya? Buah melon, stroberi, atau tomat mungkin? Bukan. Jadi buah hati, kutu buku, tinggi hati, buah tangan merupakan ungkapan. Ungkapan adalah kata kiasan. Ungkapan adalah kata kiasan atau gabungan dari 2 kata yang memiliki arti berbeda. Ya, seperti tadi, Eva dan Evi adalah buah hati dari Pak Martono dan Bu Siti. Artinya Eva dan Evi adalah anak dari Pak Martono dan Bu Siti. Nah, tadi ada juga Pak Martono sepulang dari dinas bawa buah tangan. Buah tangan
buah dikasih tangan dikasih buah. Tidak, buah tangan artinya oleh. Dan ada lagi kutu buku. Kutu buku itu apa? Kutu buku itu anak yang suka membaca. Anak yang gemar membaca itu disebut dengan kutu buku. Dan kemudian adalah rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Kebalikan dari tinggi hati. Tinggi hati itu berarti sombong. Oke ya. Jadi mengerti ya? Oke, sudah lanjutkan lagi ceritanya. Karena saking banyaknya ini buku yang dimiliki oleh Eva dan Evi, mereka menyusunnya dalam sebuah rak buku. Seperti buku anak-anak yang ada di halaman 8. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Satu susunan itu biasanya berisi 10 buku. Sehingga ketika Eva dan Evi menyusunnya 10, 10, maka dalam 10 susunan ada 100 buku ya. Dan di rak kedua mereka menyusunnya lebih sedikit. Biasanya disusunnya memanjang, tinggi memanjang. Nah, disusun tinggi memanjang itu isinya biasanya dalam satu susun sama 10. Berarti 10 ini adalah 30. Dan di rak ketiga, karena rak ketiga itu lebih kecil, dia tidak ada susunannya, tidak ada susunan lainnya. Biasanya dia menyusunnya hanya tidak sampai 10, 3, 4, 5 sampai 9 ya. Sekarang kita belajar bersama-sama susunan buku yang dimiliki Eva dan Evi seperti contoh yang ada di halaman 8. Susunan kubus. Kalau di sini susunan kubus, kalau tadi sudah ceritanya susunan buku ya. Banyaknya susunan kubus ada seperti contoh di atas. Pada gambar pertama ini biasanya karena di sini ada kotaknya 3, 1, 2, 3, maka ketika ada 3 nomor, maka dia sudah menempati ratusan. 100. Angkanya 3. 1, 2, 3. Ketika sudah hapus 100. Nanti ditambahin di belakangnya 2, 3. Apakah bacanya 1, 2, 3? Tidak, karena kalau sudah 3 maka depannya ini dibaca 100. 123. Atau bisa kita tulis 123. Jadi di susunan pertama ini ada ratusan. Kalau tumpukannya hanya 1, maka dia 100. Kalau tumpukannya ada 2, berarti tinggal menambahkan 200. Begitu seterusnya. Tumpukannya ada 3, 300. Tumpukannya ada 4, 400. Dan tumpukannya ada 5, pasti 500. Dan di kotak kedua, ini dia menempati puluhan. Satu tumpuk, satu susun, berarti 10. 2 susun, 20. 3 susun, 30. Nah, di kotak ketiga, karena dia tidak disusun itu, maka dia sendiri-sendiri. Karena dia sendiri, maka dia disebut dengan satuan. Nih, sudah kasih contoh di soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1, sudah beri contoh. Nih, 1 susun kan? 1 susun berarti 100 ditambah, ini berapa susun lagi? 1 susun lagi 10 ditambah, ini tidak disusun tapi ini sendiri-sendiri. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, cara menulisnya adalah 0 di belakangnya angka yang paling depan tidak usah ditulis. Maka cara penulisannya adalah seperti ini. 1 turun, 6 turun. Maka bisa dibaca
116. Tuh. Begitupun di nomor 2, 3, 4, 5. Nanti untuk lebih pahamnya kalian bisa mengisi sendiri ya. Oke. Nah, sekarang nih biar nggak capek, kayak nyanyi bersama ya. Ini judulnya Kasih Ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Di bawah bukunya adik-adik, di bawah bukunya anak-anak itu ada 2 titik, ada 1 titik, ada 1, ada 2 titik. Maksudnya apa itu, Saudara? Itu ketukan. Itu tanda. Nah, ketukan apa itu, Saudara? Ketukan irama atau suara panjang pendeknya nada. Irama atau suara panjang pendeknya nada. Suara panjang pendeknya nada atau suara panjang pendeknya bunyi, ya. Suara panjang pendeknya bunyi, maaf. Nah, irama tadi juga punya saudara kembar seperti Eva dan Evi. Jika Eva punya kembaran Evi, maka irama dia juga punya kembaran. Nama kembarannya adalah ritme. Jadi irama bisa disebut juga dengan ritme. Tanda titik 1 berarti dinyanyikan dengan irama pendek, dan titik 2 dinyanyikan dengan irama panjang. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat.